kita berharap Bapak Ibu siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, bapak-bapak sebelah kanan sehat, ibu-ibu sebelah kiri sehat, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti telepon jam 1 bilang. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, hari pagi yang berbahagia ini kalau boleh saya ini Bapak Ibu, usia saya kalau bahasa anak mudanya seumur jagung Bapak Ibu. Jadi tak layak rasanya saya menceramahi ibu-ibu, orang tua saya yang berada di sini. Tapi kalaulah boleh saya minta izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal, meninggalkan ilmu, meninggalkan hadiah untuk orang tua saya yang ada di panti lansia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menyejukkan hati, melapangkan dada, serta pada akhirnya membawa keberkahan buat kita semua, insya Allah. Kira-kira boleh Bapak Ibu? Boleh? Jadi pagi ini anggap saya tak berceramah Bapak Ibu. Saya hanya berbicara saja dari hati ke hati dengan teman-teman kita, dengan Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa barokah buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama prinsip yang pengen saya sampaikan kepada kita semua, buat kakak-kakak saya yang ada di sini, orang-orang tua saya, Bapak Ibu yang ada di sini, adalah ketika kita berada di panti lansia ini, tentu sebagian dari kita ada yang punya anak di rumah, betul Bapak Ibu? Ada yang punya anak di kampung, betul Bapak Ibu? Saya minta tolong kepada kita semua Bapak Ibu, apapun kondisi anak kita, saya minta tolong paksakan diri ridhoi mereka. Apapun takdir kita berada di sini Bapak Ibu. Ada yang anak menitipkan kita justru karena dia adalah anak yang baik sehingga dia merasa tidak maksimal, akhirnya kita dihantarkan ke sini, betul? Tapi kalaupun ada kedatangan kita di sini karena kita nggak punya anak mungkin, atau punya anak Bapak Ibu tapi mungkin sedikit melupakan, saya minta tolong Bapak Ibu tetap ridhoi anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ini adalah kuncinya. Saya sering menyampaikan sebuah dalil, ridallah ridal walidain, suhtullah suhtil walidain. Bapak Ibu ini orang yang luar biasa. Ridho Bapak Ibu adalah keberkahan bagi anak, murka Bapak Ibu adalah murka bagi anak. Kita tak lama lagi hidup di dunia Bapak Ibu, betul? Anak kita yang akan melanjutkan estafet perjalanan kita. Saya minta tolong, saya yakin Bapak Ibu yang ada di panti lansia ini adalah orang-orang yang semuanya beriman. Amin. Yang bisa tawakal, ikhlas, menerima takdir apapun kondisi kita. Kalaulah kita bisa ngomong dengan anak kita, ya Allah nak, apapun kondisi kamu nak, mak bapak tetap ridhoi kamu. Mak bapak ikhlas. Kenapa kita ikhlas Bapak Ibu? Karena kita mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu tenang saja, semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya berpesan Bapak Ibu, orang tua yang tidak berada di panti lansia ini belum tentu bahagia walaupun dia bersama anaknya. Izin Bapak Ibu, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Orang tua yang di luar sana Bapak Ibu tidak usah gelisah. Wah enak ya dia sama anaknya, enak ya dia tinggal sama anaknya, enak ya dia makan sama anaknya. Maaf Bapak Ibu, belum tentu bahagia Bapak Ibu. Kadang dia sakit, anaknya cuman lewat-lewat aja. Kadang-kadang dia sakit, anaknya cuman menghardik saja. Disuruh beli obat, entah kapan mau dibeli.
sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya. Nengok dia ketawa dengan istrinya, lalu mahariak kawa. Leto mahariak Bapak Ibu. Pedih Bapak Ibu. Jadi saya ingin menyatakan kenyataan yang sebenarnya Bapak Ibu. Kenyataan yang memang saya temukan di lapangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Panti Lasya ini cukup percaya saya sedikit saja, bahwa apapun kondisi anak kita di luar sana, apapun motivasi dia memasukkan kita di sini, percayalah Bapak Ibu, ini adalah tempat terbaik yang Allah berikan buat kita. Amin. Amin. Dan itu prinsip yang harus kita temui. Jangankan Bapak Ibu di dalam, demi Allah, saya ceramah sudah 20 tahun Bapak Ibu. Walaupun umur saya seumur jagung, seumuran anak atau bahkan cucu Bapak Ibu semuanya. Tapi saya ceramah sudah 20 tahun, sudah banyak saya mendapatkan pertanyaan. Bahkan ada yang ngomong kayak gini Bapak Ibu, Ustazah, iya, saya tidak mau lagi ngomong sama anak saya. Anak saya tuh teman Ustazah. Jadi saya punya teman ya, bapak ibunya ngomong ke saya nggak mau lagi ngomong sama teman Ustazah itu. Kenapa Pak? 1 kata saya, 10 kata dia. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Saya marah-marahkan dia, kabur dia. Saya masukkan pesantren, mengamuk dia. Ibu bapak, saya sering bilang tuh kepada teman-teman orang tua saya, teman-teman orang terbalik. Apa itu? Ini karena Kak Yuli samping saya ini. Orang tua teman-teman saya. Itu saya sering ngomong, Pak, apapun kondisi teman saya, paksakan diri Bapak ridhoi mereka. Bapak tak lama lagi teman saya akan melanjutkan perjalanan. Ikhlaskan hati Pak. Anak itu amanah, dan amanah tidak ada yang mudah. Jadi kalau boleh Bapak Ibu, tanpa menceramahi kita semua, pesan saya yang pertama, paham ya Bapak Ibu ya? Termasuk nih ibu-ibu yang sudah punya anak cucu nih, ini tak lama lagi nih, samping-samping kiri saya juga tak lama lagi nih ya. Kak Fitri, semua yang punya anak, minta tolong saya, paksakan diri ridhoi anak kita. Anak tak semua sama. 4 1 cuman yang boneh, 3-nya entah apa-apa. Iya kan? 5 anak, 1 yang boneh, 5-nya entah apa-apa. Ya, ini ya. Kemarin saya mendapat pertanyaan dari teman saya. Teman saya, maaf, usianya sudah berapa tahun gitu ya. Beliau belum menikah ya. Beliau bilang gini, aku mau menikah Nel, tapi jodohku orangnya tak baik, tapi asal nikah aja lah katanya Pak. Kenapa ibu asal nikah saja, tidak diniatkan ibadah? Karena nanti kalau aku nggak punya anak, siapa yang merawatku kalau dewasa? Saya bilang sama dia, menikah itu ibadah, tapi jangan berharap pas kita tua anak merawat kita. Kebanyakan bukan anak yang merawat orang tua saat tua, tapi orang lain. Betul? Jadi jangan berharap banyak sama anak. Ini yang di luar, yang tidak di Panti Lasya, saya minta tolong. Jangan harapan terlalu besar kepada anak. Please, jangan. Banyak orang tua yang justru tidak dirawat oleh anaknya, dirawat oleh pengasuhnya. Anaknya punya duit, dia tinggal bayar saja. Anaknya punya duit, dia tinggal bayar saja. Hati-hati, jangan terlalu berharap. Kalau kita berharap nih ibu yang masih muda-muda, yang ibu-ibu Aceh ini, kalau banyak berharap anak yang akan merawat, akan banyak kecewa. Ini saya minta tolong, salah konsepnya. Saya baik dengan anak, tujuannya apa? Supaya nanti anak merawat saya. Jangan. Tidak nyambung sama sekali. Karena secara data statistik terlalu banyak anak yang justru tidak merawat orang tuanya, baik di dalam maupun di luar. Ngapa kita merawat anak? Karena itu ibadah, bukan karena kita pengen dirawat saat kita tua. Paham? Nanti terlalu banyak kecewa. Masa usia 60 tahun, 70 tahun kita menyimpan luka. Jangan. Boleh kita berharap anak yang soleh, oke. Berharap anak yang soleh, oke. Dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, kita ikhlas. Karena aku membesarkanmu bukan ingin apa-apa. Aku membesarkanmu lillahi ta'ala. Ini harus clear. Kalau enggak clear, susah. Kalau enggak clear, susah. Ya. Jadi, yang pertama tadi yang saya ulang-ulang lagi ini penting sekali. Ya. Paksakan diri ridhoi anak kita. Maka saya bilang sama teman saya, nikahlah karena ibadah. Kalau ingin punya anak, belum tentu anak itu merawat kita saat dewasa. Pada faktanya, banyak orang tua yang akhirnya sendiri di rumah besarnya. Betul? Akhirnya orang tua ngomong apa? Yang penting kau baik-baik nak. Mama gini aja lah. Yang ada Pak, cucu dititipnya ke kita Pak.
Jadi Bapak Ibu yang berada di Panti Lasya ini tidak usah khawatir. Bapak Ibu nasib baik di sini bersama-sama bersama teman. Oh, yang di luar nasib baik ustazah sama anaknya belum tentu, Pak. Ini saya izin ya, kalau saya salah cakap saya minta maaf. Saya berbicara sebagai anak Bapak Ibu, bukan sebagai ustazah atau sebagai guru, tidak, demi Allah, wallah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, nih yang masih muda-muda jangan banyak harap. Jangan banyak harap. Oh, anak saya bagus, nanti dia merawat saya. Jangan. Terima siapapun yang merawat kita saat kita tua. Ikhlas terhadap takdir. Ikhlas terhadap takdir. Ya, intinya siapapun yang merawat kita, yang penting kita punya kesempatan semua masuk surga. Amin. Amin. Tentu kita pengen anak soleh, tentu kita pengen anak soleha, tapi itu bonus. Tapi itu bonus. Clear? Nah ya, jangan merawat anak biar nanti dirawat kalau dewasa. Jangan menikah supaya punya anak dan berharap nanti tujuan nikahnya salah. Tujuan nikah itu untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi prinsip yang kedua apa? Prinsip pertama tadi ikhlaskan, ridho ya. Prinsip yang kedua apa? Yakin dan percaya, mau di Panti Lasya ini atau Bapak Ibu yang di luar sana sama, tidak selamanya bahagia. Tidak selamanya. Tidak. Mau dia di luar, mau dia di dalam sama. Insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya berpesan kepada orang tua saya yang ada dalam majelis ini. Ya, orang tua saya yang ada dalam majelis ini. Yang ketiga, tak usah mikir apa-apa lagi dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita ini punya banyak sekali pikiran. Di sisa usia kita ini gak usah banyak mikir. Saya aja kata orang masih muda, entah iya tanda pula. Masih ya? Masih ya? Masih ya? Masih lebih muda. Oh, saya paling muda. Iyalah, yang muda lagi keluar aja biar saya paling muda ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya berpesan nomor 3 lagi ya, bahwa kita semua tak usah banyak pikir Bapak Ibu. Ibu-ibu nih yang masih muda-muda, walaupun yang paling muda saya cincailah ya. Tak usah banyak pikir. Saya saja masih muda tak mau banyak pikir. Sekarang Bapak Ibu yang 50-an, 60-an jangan lagi mikirin kok anak saya ndak jenguk saya ya, kok anak saya taruh ke sini ya, kok saya dijemput dari tepi jalan masuk Panti Lansia ya, kok gini juga nasib saya ya. Jangan pikir lagi. Ibu-ibu yang di luar nih jangan banyak pikir. Yang di luar nih lain lagi masalahnya nih Pak. Tetangga yang julid. Ini lain lagi nih Pak, ini masalah banyak nih, tengok wajahnya nih Pak. Wajahnya penuh masalah dan penuh luka Pak. Ya, ini wajah-wajah penuh luka ya. Suami yang nyakitin, iya, itu ya sampai paham. Sampai paham ya kan. Jangan banyak mikir, ini yang di luar nih lain lagi masalahnya nih Pak. Tetangga lah yang iri sama dia, orang lah tak suka sama dia, orang lah pengen jatuhkan dia, orang lah pengen menggunjing dia, orang lah yang hasad sama dia, ya. Jangan banyak pikir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, besti-besti. Fikirkan itu ini. Ya, ini kepala jangan diisi semuanya. Berat. Ini berat nih kepala banyak sekali isinya. Semua mau dipikirin nih yang masih muda-muda, gosip artis difikirkan. Oh, scroll lagi TikTok ada ular kepala 6. Kok bisa 6 ya kepalanya? Biar aja lah dia mau 6 kepala. Ini ada kucing beranak 10. Gosip artis. Ya, soal hubungan rumah tangga orang, hubungan orang dengan anaknya, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang naik pangkat, semua difikirkan. Jangan. Otak kita ini kayak komputer. Kalau terlalu banyak isi, tak tahu lagi mana sampah, mana file bagus. Bayangkan buka komputer berserak semua filenya. Yang mana yang mau saya buang ke sampah? Yang mana yang harus saya buang ke sampah? Yang mana harus saya masukkan ke pikiran? Nggak jelas. Maka saya berpesan kepada orang tua saya, anggaplah ini anak Bapak Ibu yang berbicara, bahwa jangan banyak pikir. Saya juga bilang sama orang tua saya di rumah, sekarang Bapak Ibu yang udah usia 50, 60, pikirkan gimana caranya mati masuk surga. Cocok? Cocok? Takbir. Allahu Akbar. Dunia ini fata morgana. Gimana caranya mati masuk surga? Selesai. Allahu Akbar. Mati masuk surga. Udah, apa pikirkan lagi? Udah, kita di sini udah mati masuk surga. Gimana caranya? Satu, ya, kita boleh belajar rajin sholat. Gimana caranya biar rajin sholat?
Gimana bapak-bapak baca Al-Quran tiap hari. Kalau mata tak sanggup, nggak apa-apa. Salah bacaan kita insya Allah kalau karena mata, bukan karena kita, Allah maafkan. Gimana caranya biar tahajud setiap malam? Gimana caranya biar sholat duha tiap malam? Oh ya, sengaja disalahkan. Iya, santailah. Salah sikit ya, ngegas. Iya. Iya. Oke ya. Apa tadi tuh? Apa tadi? Cara salat duha tiap pagi. Ya, gimana caranya biar semangat? Ibu-ibu keluar dari kamar ada bapak-bapak, tutup auratnya biar nggak jadi dosa. Ya, itu ya. Mana tahu berjodoh pula di situ. Enggak saya yang bilang ya Pak, ini jamaah saya Pak. Oke, gitu ya. Pikirkan gimana cara saya biar tahajud, gimana caranya biar saya itu bisa sholat duha tiap pagi, bisa baca Quran tiap hari, gimana saya nggak nyakitin hati teman saya, gimana saya tidak menyakiti hati teman saya, gimana saya bisa berbagi. Semua kita tenang insya Allah. Pokoknya gimana caranya meninggal masuk surga. Amin. Amin. Tapi ingat, tetap doakan anaknya. Karena pesan saya yang pertama tadi apa? Pesan saya yang pertama, ridhoi anak kita. Nggak usah banyak pikir. Nggak usah banyak pikir. Semua mau dipikirkan. Jangan. Saya adalah orang yang sangat hati-hati dengan pikiran Pak. Jadi kalau tak patut masuk dalam otak saya tak masukkan. Nggak masuk dia Pak. Nggak bisa. Misalnya ada teman saya bilang, Nel, ada orang yang bilang kamu gini loh, kira-kira menurut lu gua gitu nggak? Nggak, yaudah jangan pikirkan, fokus kerja. Nel, orang tuh gini-gini loh, oke, bukan urusan kita. Kalau ketemu dia tinggal ingatkan, yuk fokus kerja. Jangan masukkan ke sini, otaknya berharga besti, semua masuk. Makanya saya sering bilang begini Pak, agak kasar tapi betul Pak. Kau bilang tak betul pulang saya. Banyak orang nih Pak berpikir lebih banyak dibanding profesor Pak, dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta. Mikir aja terus, mikir aja terus. Yang tak patut pikir pun dipikirkannya. Ini kejadian simple ya Pak. Saya telepon teman saya jam 2 siang. Halo, iya. Mau kemana nanti jam 4 sore? Oh, rencananya aku pengen makan bakso. Oke? Jam 2 tuh saya telepon Pak. Nanti jam 3 saya telepon lagi. Jadi nggak makan baksonya. Bingung aku. Makan ndak ya? Makan ndak ya? Makan ndak ya? Bakso aja pening kepalanya Pak. Coba bayangkan tuh. Jam setengah 4 nanti saya telepon lagi. Jadi nggak? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Ragu aku, pusing kepalaku. Itu aja dipikirkannya. Ini jangan Bapak kira nih Pak. Ini mau jalan-jalan 3 bulan Pak. Ini ya, ini mau jalan-jalan bulan depan. Jadi nggak jalan-jalan? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? 3 bulan Pak mikirnya Pak. Padahal itu kan tinggal diputuskan aja. Pergi-pergi, enggak, selesai. Jadi kita ini terlalu banyak berpikir seperti profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta. Ya, saya bingung itu ya. Makanya kalau mau lebih bagus kita ini, banyak amal sedikit mikir. Banyak amal sedikit mikir. Jadilah orang yang bergerak di tepi pantai. Ya, langkahnya tak nyata, tak tahu kemana arahnya, jejaknya hilang tapi tujuannya sampai. Takbir. Allah. Gitu. Ya ini ndak banyak yang saya S2 nih, saya kuliah nih, saya lagi kuliah. Nggak usah bilang-bilang kita kuliah, diam-diam aja lah, selesaikan atau tahu tamat. Kan gitu aja. Repot banget. Oke? Jangan banyak pikir Pak. Gimana biar ibadah, gimana kita biar baca Quran tiap hari. Ya, itu prinsip yang ketiga. Jangan banyak-banyak kali prinsipnya, nggak jadi pulang kita nanti Pak. Ya, biar sedikit, yang penting bisa kita bawa pulang. Yang pertama apa tadi Kak Fitri? Ikhlaskan, ridhoi, paksakan ridho anak kita. Doakan anak kita. Yang kedua, kita harus punya prinsip tak boleh iri dengan orang di luar, karena yang di luar belum tentu juga bahagia dengan anak-anaknya. Dan jangan berharap anak akan merawat kita saat dewasa, walaupun di luar. Banyaknya tidak.
Kemudian yang ketiga, jangan banyak fikir, fokus dengan gimana caranya masuk surga. Saya saja sudah fokus gimana cara pengen masuk surga. Kalau teman saya nanya, Nel, lu tujuan hidup lu apa sih? Pengen masuk surga. Loh, kok nggak ada istirahat sih, Nel? Muter-muter keliling masjid, muter-muter. Bahkan untuk masukkan nasi ke mulut aja saya nggak sempat. Makan buru-buru, minum buru-buru, bangun lebih awal. Ditanya, ngapain sih lu kayak gitu? Pengen masuk surga. Kok nggak ada istirahat? Kata mak saya, nanti istirahatnya di akhirat di surga. Amin. Amin. La rohah fid dunia, la rohah fid dunia, la rohah fid dunia. Tidak ada istirahat di dunia. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Manusia ini diciptakan dalam keadaan capek. Jadi kalau ada yang tak capek, tak manusia itu namanya. Coba saya tanya, tidur capek Pak? Capek. Makan capek Pak? Capek. Ngobrol terus capek? Capek. Jalan kemana-mana capek? Di rumah terus nonton capek? Capek. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Daripada capek kita tidur aja, lebih baik capek baca Quran sama-sama capek. Betul? Betul. Lebih baik capek kita sholat daripada capek duduk-duduk ngango-ngango. Sama-sama capek juga. Iya kan, ngango-ngango tuh apalah? Ngango-ngango, translate. Ngango-ngango tuh nganga-nganga. Sama aja, nggak ngerti juga orang. Menung-menung ya Pak ya. Menung-menung capek juga. Daripada lebih baik baca Quran sama-sama capek. Baring-baring capek juga, sakit badan Pak. Bangun pagi sakit, kebanyakan tidur, capek juga. Lebih bagus lagi sholat tapi capek. Dia Pak, intinya hidup nih Bapak Ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, ibu-ibu semua, intinya hidup nih adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu saja. Wal asr, innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi. Coba ya, orang megang handphone misalnya. Saya kalau di airport Pak, di bandara, di mana, di stasiun, saya megang handphone, semua orang megang handphone. Tapi pasti beda kualitasnya. Saya buka handphone untuk bekerja, saya buka handphone untuk kirim-kirim email, saya buka handphone untuk menyapa teman-teman online saya buka handphone untuk dakwah. Tapi orang buka handphone untuk main game, sama-sama buka handphone. Bedanya beda. Hasilnya beda dia. Jadi gimana kita cara memanfaatkan waktu? Maka insya Allah niat kita masuk surga, manfaatkan waktu. Jangan tidur-tidur di sini, jangan banyak-banyak tidur, menyesali nasib. Fokus belajar. Yang belum bisa baca Quran belajar pelan-pelan, insya Allah ya, amin. Yang sholatnya masih terbata-bata, lanjut ya belajar sholat. Oke, terakhir yang keempat. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir yang keempat, pesan saya untuk orang tua saya, bapak-bapak saya yang ada di panti lansia ini, dan kakak-kakak saya, sahabat, teman-teman, rekan-rekan saya. Nomor 4, dalam hidup ini apapun yang terjadi dibawa happy aja. Itu lebih gampang bahasanya. Bahasa lainnya adalah berkah. Bapak Ibu di sini ketemu kawan-kawan, iya kan? Ketemu kawan-kawan, capek main ke rumah kawan, bercanda. Main ya, kalau nggak main miskin kaya, neraka surga miskin kaya, main teka-teki, bawa happy aja Pak ya. Ibu-ibu bawa happy saja di sini. Maafkan teman-teman yang salah, kita hidup bersama-sama, jangan mudah tersinggung ya. Kalau ada kawan kita salah, maafkan dia. Ini kan kayak pesantren nih Bapak Ibu ya. Kalau ada kawan kita salah, maafkan dia. Kalau ada kawan kita risau-risau ya, kita senangkan hatinya, kita saling mendengarkan, saling menguatkan ya. Happy saja ya. Happy saja, bahagiakan saja diri kita, karena kita ingin bahagia di sisa umur kita. Insya Allah. Cukup dulu kita berjuang menghidupi mereka sampai dewasa. Cukup kita dulu berjuang mencari nafkah yang